Salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, akar, dan pola bilangan. Pertama kita bahas dulu pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, langsung aja kita ke bentuknya. Ini bentuk maaf, bentuk umumnya itu A kali A dijadikan A pangkat 2. Kenapa? Maksudnya A itu dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, contoh 9 kali 9 itu menjadi 9 pangkat 2 dan hasilnya 81. 15 dikali 15 pangkat 2 dan hasilnya 225. Oke, seperti itu. Kemudian kalau bentuk akar, nah bentuk akarnya ini, jadi dia kebalikan atau inverse dari pangkat 2. Selanjutnya kita masuk yang ke berikutnya. Nah, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jadi kalau nanti dia A pangkat 3, berarti kita kalikan A itu sebanyak 3 kali. Kemudian nanti akar pangkat 3-nya nih. Oke, akar pangkat 3-nya seperti ini bentuknya ya. Dan secara umum untuk pangkat N dari bilangan bulat, nah inilah caranya. Oke, secara umum. Kemudian kita masuk sifat-sifat bilangan berpangkat nih. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Nah, ini kalau bilangan pokoknya sama, maka nanti ketika terjadi perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Oke. Nah, kemudian kalau terjadi perbagian atau pembagian, nah ini, maka nanti pangkatnya kita kurangkan. Ya. Nah, untuk perkalian ya, untuk perkalian seperti ini. Oke, perhatikan di sini bilangan pokok mereka berbeda. Maka nanti bilangan pokoknya kita kalikan, lalu lihat kebetulan pangkatnya sama. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana kalau misalnya pangkatnya berbeda? Nggak boleh. Berarti satu-satu kita harus selesaikan ya. Nah, kalau dia pembagian begini juga ya bentuk umumnya. Jadi sangat sederhana sekali, caranya mudah. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Bilangan apapun jika dipangkat 0 hasilnya 1. Mau 1 miliar, 1 triliun, kalau pangkatnya 0, 1. Ya. Nah, kemudian kalau bilangan berpangkatnya ada tanda minus, itu artinya 1 per. Ya, silakan Anda langsung membuatnya 1 per. Baru ikutin dengan pangkat bilangan itu. Oke, seperti ini. 5 pangkat minus 3. Berarti 1 per 5 pangkat 3. Ya, dan hasilnya 125. 1/125. Oke. Nah, bagaimana kalau bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi? Maka pangkat mereka kita kalikan saja. Ya. Nah, kita masuk pola bilangan. Kalau pola bilangan itu pola bilangan bulat ya, maksud saya. Itu nanti ya sama saja dengan perkalian. Cuma nanti yang membuat polanya itu dengan apa? Penjumlahan kah, perkalian kah, dan seterusnya. Oke, di sini kita ambil dulu 0, 2, 4, 6. Nah, dengan pola bilangan genap, kita pilih dulu 2, plus 2. Nah, jadi kalau kita tambah, nanti hasilnya semua plus 2, plus 2, plus 2, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan kuadrat atau persegi. Ini berarti bilangan itu kita pangkat 2 semua untuk membentuk sebuah pola. Kemudian lagi untuk pola bilangan kubik pangkat 3 ya, sama seperti pangkat 2. Kemudian kita masuk pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga itu seperti ini. Ya, Anda bisa lihat seperti ini gambarnya. Nah, jadi nanti dia tinggal kita tentukan saja. Kalau misalnya kita mau yang lebih besar lagi, boleh. Oke. Nah, ini pola bilangan persegi panjang
Ini dia. Nah, polanya itu persegi panjang ya. Jadi dia nanti harus kelipatannya seperti yang Anda lihat di bawahnya. Nah, kemudian ini pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal ini secara umum digunakan nanti untuk persamaan kuadrat, ya, persamaan pangkat 3 dan seterusnya. Yang penting sama kita, ya, caranya ini gini, jangan semua terlalu dihafal, perhatikan. Kalau nanti dia pangkat linear, pangkat 1, berarti begini. Kalau nanti dia pangkat 2, ya, yang ini, yang di bawah, ya, sesuai dengan kursornya ini. Jadi nanti dia, ya kan, ini nanti tinggal kita masukkan saja 1. Ya, semua nanti pasti bilangannya urutannya diawali 1 dan akhirnya 1. Jadi nanti ini 1, oke, ditambah 1, hasilnya 2, oke. Kemudian 1 tambah 1, ya, kemari juga hasilnya 2. Jadi dia membentuk ini kemari 2 dan yang ini kemari 2. Nah, lalu habis itu kita masuk yang pangkat 3 nih. Nah, pangkat 3 berarti nanti dia tinggal kita masukkan 1 tambah 2, 3. Oke, seperti itu. Yang ini nanti 1 tambah 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal ini ya. Sebenarnya sih dengan Anda melihatnya di layar monitor sudah ketahuan cara pengerjaannya seperti apa. Ya, ini saya hanya tampilkan saja, silakan Anda melihat dan menyaksikannya. Oke, pelan-pelan akan saya turunkan kursornya. Tentukan hasil operasi hitungan berikut, ya. Ini bisa kita buat minus 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Berarti kita kalikan dulu bilangan pokok mereka, kebetulan pangkatnya sama, lalu kita peroleh hasilnya minus 27.000. Itu untuk bagian A. Oke, bagian B Anda bisa lihat 80 dikali akar 80 dikali akar 5, maka nanti bisa kita buat akar 80 kali akar 5. Oke, nah ini yang C. Ya, ini yang C, Anda bisa Anda lihat. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Salam sehat selalu.